Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita sudah masuk di pertemuan untuk bab 3. Jadi untuk bab 3 itu kita akan belajar mengenai fluida statik. Adapun standar kompetensi untuk di bab 3 yang pertama ialah menerapkan hukum-hukum fluida statik dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, merancang dan melakukan percobaan yang memanfaatkan sifat-sifat fluida statik beserta presentasi hasil percobaan dan pemanfaatannya. Jadi untuk pertemuan yang pertama di bab 3 kita akan belajar mengenai tekanan hidrostatik. Tekanan hidrostatik. Tekanan hidrostatik. Sewaktu SMP mungkin kalian tidak asing dengan istilah tekanan. Tekanan itu pada saat kalian SMP dituliskan P sama dengan F per A. Atau tekanan adalah gaya yang bekerja pada suatu bidang dibagi dengan luas bidang tersebut. Untuk tekanan hidrostatis biasa kita simbolkan dengan pH. Untuk tekanan hidrostatis, gaya yang bekerja itu berupa berat beban. Jadi biasa disimbolkan dengan W per A. Kemudian, W itu kan massa dikali dengan gravitasi. Jadi bisa diganti lagi massa, W-nya diganti massa dikali dengan gravitasi dibagi dengan luas bidangnya. Karena yang kita gunakan di sini adalah fluida, di mana fluida ini memiliki massa jenis. Massa jenis itu biasa dituliskan dengan rho sama dengan M dikali dengan kecepatan. Dan untuk mencari M-nya sama dengan rho dikali dengan V. Bisa kita masukkan lagi di sini. Sama dengan M-nya kita masukkan P dikali V-nya. Rho dikali V. Rho dikali dengan V dikali dengan percepatan gravitasi dibagi dengan luas penampang. Ada yang tahu rumus volume? Rumus volume itu sama dengan luas dikali dengan ketinggian. Bisa kita masukkan rho, V-nya kita ganti A dikali dengan ketinggian, kemudian turunkan lagi gravitasi bagi dengan A. Di sini karena ada nilai A yang sama, maka bisa kita coret. Jadi tekanan hidrostatisnya bisa dituliskan rho dikali dengan H dikali dengan percepatan gravitasi. Seperti itu. Atau pada umumnya ditulis pH sama dengan rho dikali dengan gravitasi dikali dengan H. Tapi ini sama saja, rho dikali H dikali G, rho dikali G dikali H. Hanya pada umumnya biasa dituliskan persamaan untuk tekanan hidrostatis itu pH sama dengan rho dikali G dikali H. Inilah persamaan yang kita gunakan untuk tekanan hidrostatis. Selanjutnya kita akan bahas mengenai hukum utama hidrostatik. Jadi di hukum utama hidrostatik itu bunyinya setiap titik dengan posisi horizontal yang sama, maka tekanannya akan sama. Misal, ada sebuah wadah yang berisi air, kemudian di sini ada titik A dan titik B yang berada pada satu garis horizontal yang sama, maka tekanan untuk titik A akan sama dengan tekanan untuk titik B, dituliskan dengan PA sama dengan PB. Begitu pula dengan wadah yang berbentuk seperti ini,
Nah, di sini terdapat titik X, titik Y, dan titik Z. Untuk tekanan yang ada di titik X akan sama dengan tekanan di titik Y, juga sama dengan tekanan di titik Z, karena dia sama-sama berada pada satu horizontal yang sama. Dituliskan PX sama dengan PY sama dengan PZ. Kemudian bagaimana ketika terdapat fluida yang berada di bidang berbentuk U, misal wadah berbentuk U. Misal ada wadah yang berbentuk U, seperti ini. Berada pada wadah berbentuk U. Kemudian anggaplah ini air, ini minyak, ini air. Kemudian di sini ada titik A, ada titik B. Untuk ketinggian di minyak, di sini kita tuliskan dengan HB. Untuk ketinggian di air, kita tuliskan dia dengan HA. Di sini ada massa jenis minyak berupa Rho B. Di sini ada massa jenis air berupa Rho A atau Rho 1, di sini Rho 2. Misal. Maka sesuai dengan hukumnya, setiap titik dengan posisi horizontal yang sama, maka tekanannya akan sama. Karena dia berada di garis horizontal yang sama, maka tekanan untuk di titik A akan sama dengan tekanan di titik B. Seperti itu. Jadi Rho 1 dikali dengan kecepatan gravitasi dikali dengan ketinggian di titik A sama dengan Rho 2 dikali dengan kecepatan gravitasi dikali dengan ketinggian di titik B. Inilah hukum utama hidrostatik. Oke, selanjutnya kita lanjut ke contoh soal. Misal di sini ada contoh soal, sebuah pipa U diisi minyak dan air dalam keadaan stabil. Bila beda ketinggian, kita langsung kerja saja ya. Sini diketahui, katanya ada beda ketinggian atau disimbolkan dengan delta H sama dengan 4,8 cm. Bisa kita tulis diketahui delta H sama dengan 4,8 cm. Kemudian tinggi air 7,2 cm, berarti ini HA sama dengan 7,2 cm. Selanjutnya, dan massa jenis air, berarti itu disimbolkan dengan Rho. Nilainya massa jenis air 1000 kg per meter kubik. Per 1000, ini Rho A sama dengan 1000 kg per meter kubik. Selanjutnya, maka massa jenis minyak adalah, berarti ini ditanyakan Rho M. Selanjutnya kita ke penyelesaian, karena sudah dituliskan diketahui dan ditanyakan. Kita ke penyelesaian. Penyelesaiannya bagaimana? Pertama kan di sini ada sebuah pipa U, berarti kita gambarkan dulu pipa U-nya. Nah, di sini kita sudah gambarkan sebuah pipa U. Katanya pipa U-nya diisi minyak dan air. Anggaplah kita di sini ini minyaknya, ini airnya. Di sini kita tuliskan, anggaplah ini titik A dan ini titik B. Kemudian katanya ada delta H, berarti selisih ketinggiannya. Selisih ketinggiannya berarti dia di sini.
ini ke sini, ini delta H. Ini untuk ini itu untuk ketinggian minyak HM. Sedangkan ini adalah untuk ketinggian air. Jadi untuk mengetahui ketinggian minyak itu sisa kita tambahkan antara delta H ditambah dengan delta A, karena tinggi di titik B ke sini, ke selisih perbedaan tingginya itu sama juga dengan sama juga nilainya dengan HA. Kemudian kita ketahui di rumus hukum hidrostatis dia bilang bahwa PA sama dengan PB. Anggaplah PA ini sebagai tekanan air dan PB ini sebagai tekanan minyak, sehingga bisa kita tuliskan Rho air dikali dengan percepatan gravitasi dikali dengan H air, ketinggian air, sama dengan Rho minyak dikali dengan percepatan gravitasi dikali dengan ketinggian minyak. Untuk gravitasi bisa kita coret karena sama nilainya. Kemudian di sini HM-nya H dikali HA, Rho M. Tadi HM-nya untuk mengetahui ketinggian minyak bisa dituliskan delta H ditambah dengan HA, sama nilainya. Delta H ditambah dengan HA. Kemudian di sini kita masih tadi pakai satuan cm, maka kita ubah dulu dia ke meter. Kalau mau diubah ke meter, sisa dikalikan 10 pangkat min 2, 4,8 kali 10 pangkat min 2 satuan meter. Sini 7,2 kali 10 pangkat min 2 satuan meter. Nah, sekarang karena dia sudah sama-sama penyebut meter, sama-sama satuan meter, bisa kita masukkan di perhitungan. PA-nya berapa tadi? PA-nya 1000 dikali HA-nya. HA-nya tadi 7,2 dikali 10 pangkat min 2 sama dengan Rho M. Dalam kurung delta HA-nya berapa tadi? 4,8 kali 10 pangkat min 2 ditambah 7,2 kali 10 pangkat min 2. Oke, kemudian ini 1000 dikali 7,2 kali 10 pangkat min 2 dapat 72 sama dengan Rho M. Ini juga sama, ini sama-sama 10 pangkat min 2, berarti sisa kita tambahkan 4,8 tambah 7,2 dapat 12 kali 10 pangkat min 2. Untuk PM-nya, Rho M-nya sama dengan, bisa kita tuliskan 72 dibagi 12 kali 10 pangkat min 2. Hasilnya dapat 600 kg per meter kubik. Jadi diperoleh massa jenis minyak sama dengan 600 kg per meter kubik.